Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pengantar manajemen bisnis, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 3 tentang supply chain management. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Rian Sebastian Forlandito, Kania Tiana Putri, Muhammad Adit Trisnanda, dan yang terakhir Najwa Latfa Adiatunisa. Ya, di sini ada alur barang. Untuk awalnya ada bahan baku, kemudian diproses produksi, inspek packing produksi, ke gudang, ekspedisi, kemudian kirim atau dijual. Flow order. Yang pertama itu ada order, PPC, PPC standarisasi, lab, produksi. Deskripsi rantai pasok hulu, yaitu berawal dari bagian PPC yang memberikan data kebutuhan order dari masing-masing departemen dan kebutuhan gudang ketika gudang sudah menyentuh buffer stok ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan menghubungkan pemasok dan dipesan via email, fax, maupun telepon. Bagian pembelian akan melakukan pembelian seperti yang terdapat pada gambar 23 dan akan memberikan informasi yang disampaikan kepada pemasok berupa jumlah barang yang diorder, jenis bahan baku, tekstur bahan baku, time on delivery, dan karakteristik bahan baku yang dipesan. Setelah bahan baku sampai, bagian ekspedisi akan memberi informasi kepada bagian pembelian dan gudang penerimaan untuk menangani bahan baku tersebut dan memberikan instruksi kepada bagian administrasi untuk membuat laporan mengenai bahan baku yang sudah sampai ke perusahaan. Setelah itu, bagian penyimpanan dan pengiriman akan mempersiapkan peletakan bahan baku ke gudang. Masing-masing departemen akan membuat data permintaan bahan baku ke gudang sesuai dengan kebutuhan produksi ke bagian administrasi gudang. Selanjutnya, data tersebut akan diproses dan diinformasikan ke bagian penyimpanan dan pengiriman untuk mempersiapkan dan mengirim bahan baku sebanyak jumlah bahan baku yang diminta ke departemen tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kania dan Adit. Selanjutnya, ada deskripsi pengolahan barang. Terdapat dua proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi pada PT MCSM. Proses pertama, yang pertama ada bahan baku utama. Bahan baku ini yaitu terdiri dari benang FDY, ITY, dan lain-lain sesuai pesanan dan kain grage. Alur kedatangan bahan baku yang terdapat di perusahaan berdasarkan kesepakatan dari PT MCSM dan supplier. Setelah melakukan pembelian, supplier akan mengirimkan barang tersebut dengan transportasi miliknya yang sudah disediakan. Setiap kedatangan part dari supplier akan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti delivery order, surat jalan, checklist pesanan, dan lain-lain. Penerimaan bahan baku akan ditangani oleh bagian penerimaan gudang dengan mengecek kelengkapan barang yang ada. Lalu bagian penerimaan membuat laporan mengenai bahan baku yang sudah sampai dan memberitahu laporan tersebut ke bagian penyimpanan dan pengiriman. Bagian penyimpanan dan pengiriman akan meletakkan bahan baku tersebut sesuai dengan layout yang terdapat di pendataan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagian penyimpanan dan pengiriman untuk mencari dan mempersiapkan bahan baku. Bahan baku yang sudah disimpan di gudang akan dikeluarkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masing-masing departemen. Setelah bagian penyimpanan dan pengiriman gudang menerima permintaan dari departemen untuk memproses bahan baku tersebut, maka bahan baku tersebut akan didistribusikan ke masing-masing departemen menggunakan forklift sesuai dengan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan. Metode yang digunakan bagian gudang dalam mengeluarkan barang dari gudang adalah FIFO. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan baku agar dalam keadaan baik saat diproduksi. Selanjutnya,
Bagian departemen memiliki bagian penerimaan bahan baku yang akan menerima bahan baku yang dipindahkan dari gudang bahan baku ke departemen tersebut. Part tersebut lalu masuk ke bagian quality control untuk diambil sampel bahan baku menggunakan troli dan dicek di bagian yang lain. Sedangkan aliran barang keluar yaitu saat produk dikirimkan ke konsumen dalam negeri. Penerimaan bahan baku diperoleh dari pemasok bahan baku yang berada di dalam negeri. Selanjutnya proses kedua yaitu ada Pirnwinder. Mesin Pirnwinder atau yang sering disebut dengan mesin PW ini berfungsi untuk menggulung bahan baku benang sesuai berat yang diinginkan dan sesuai kapasitas. Mesin PW mesin PW ada dua jenis yaitu gear dan CPU. Mesin PW jenis gear untuk merubah kondisi proses dilakukan dengan mengganti ukuran gear disesuaikan dengan jenis benang yang diproses. Sedangkan untuk mesin CPU digunakan untuk men-setting kondisi mesin dilakukan melalui monitor layar sentuh dengan memasukkan nilai-nilai dari setiap parameter yang disesuaikan dengan jenis benang tersebut. Selanjutnya, ada proses twisting atau TFO. Proses ini merupakan suatu proses meningkatkan kekuatan benang, memperbesar diameter benang, memberikan hiasan atau fancy pada benang, sehingga dapat diartikan bahwa twisting merupakan proses penggabungan dua helai benang atau lebih, kemudian diberi antihan atau puntiran yang disebut twist dalam jumlah tertentu dan panjang tertentu. Berdasarkan jalannya proses benang, mesin gintir dapat digolongkan menjadi 4, yaitu penggintiran turun atau down twister, penggintiran naik atau up twister, penggintiran basah atau wet twister, dan yang terakhir ada penggintiran hias atau fancy twister. Proses selanjutnya yaitu steam. Proses ini merupakan proses steam atau uap panas yang yang mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat sekali, karena steam merupakan salah satu unsur sumber daya yang sangat dibutuhkan. Steam sendiri ini merupakan uap panas bertekanan tinggi yang dihasilkan dari air yang diolah oleh mesin boiler. Mesin boiler ini pada dasarnya adalah untuk mengolah atau memanaskan air sampai titik didih tertentu sehingga menghasilkan uap panas yang bertekanan. Kemudian, uap panas atau steam tersebut disalurkan ke mesin-mesin produksi sesuai kebutuhan. Adapun beberapa fungsi dan cara penggunaan steam atau uap panas bertekanan di pabrik industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memanasi sirkulasi air pada instalasi temperatur. Yang kedua, untuk memanasi benda kerja atau part mesin agar part mesin tersebut menjadi panas. Dan yang ketiga, untuk membersihkan part-part mesin tersebut agar part mesin tersebut lebih bersih dan higienis, dan yang terakhir sebagai media untuk mengolah bahan baku produksi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang selanjutnya ada proses inspect. Proses ini merupakan suatu kegiatan melakukan pengukuran terhadap tingkatan kesesuaian dengan standar dan karakteristik. Sesuai dengan standar dan karakteristik produk yang telah ditentukan, dan memisahkan produk-produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas dengan produk-produk yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Inspect merupakan metode yang digunakan untuk mencapai keragaman mutu atau kualitas produk untuk standarisasi produk jika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan standar dan spesifikasi produk, maka akan ditolak. Tujuan proses ini yaitu untuk menghilangkan atau mendeteksi produk yang cacat atau defect sebelum masuk ke area packing. Untuk mendeteksi produk yang berkualitas rendah yang akan dikirim ke pelanggan, dan untuk memberitahukan kepada pihak manajemen sehingga bisa dilakukan tindakan apabila ada kesalahan atau ada keterlambatan pengiriman. Dan proses yang terakhir dari proses pertama yaitu ada proses packing. Proses ini merupakan proses pengepakan barang baik menggunakan mesin maupun manual. Selanjutnya ada proses kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Adit.
Proses kedua, yang pertama bahan baku. Bahan baku proses kedua ini merupakan bahan baku hasil dari proses pengolahan pertama. Dan yang kedua pretreatment. Proses ini bertujuan agar kain sebelum dilakukan proses celup dan pencapan ada dalam kondisi bersih, baik dari kotoran maupun dalam. Adapun beberapa proses pretreatment ini yaitu yang pertama, gray, bahan mentah. Proses kerja untuk memeriksa dan memperbaiki mutu kain gray hasil proses pertenunan sehingga dapat diketahui jenis cat, mutu, dan jumlah produk. Yang kedua yaitu singeng, bahan bakar bulu. Singering adalah proses pembakaran menggunakan panas untuk menghilangkan bulu pada denim. Singing juga dikenal dengan gasing. Ada dua metode singing, yaitu denim dilewatkan api kecil atau plat tembaga yang panas sehingga bulu pada denim terbakar. Selanjutnya ada desizzing, buang kanji. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kanji yang terdapat pada bahan atau benang lusi pada kain hasil pertenunan tanpa merusak seratnya. Selanjutnya ada scoring, pemasakan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat yang merupakan kotoran serat termasuk yang terjadi selama penyimpanan karena zat tersebut dapat mengganggu dan menghalangi penyerapan pada proses selanjutnya seperti pengelantangan, pencelupan, pencapan, dan penyempurnaan. Selanjutnya ada meresisasi. Proses ini merupakan suatu proses penyempurnaan bahan tekstil secara permanen yang dilakukan dengan cara merendam serat kapas dalam larutan 25% NaOH. Dengan begitu, serat kapas tersebut dapat menyusut dan menjadi lebih berat, kuat, dan tebal, serta mudah diberi pewarna. Selanjutnya ada bleaching, pengalantangan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan pigmen alam sehingga diperoleh bahan putih murni merata di seluruh kain sehingga diperoleh mempersiapkan untuk pencelupan atau pencepatan dengan warna muda. Selanjutnya ada weight reduce atau pengurangan berat. Proses weight reduce berfungsi untuk mengurangi berat kain. Dalam proses ini dapat dilakukan dengan 3 macam mesin, yaitu mesin surface treatment tank, mesin continuous diner reduction, dan mesin height weight 32 reduce. Ketiga mesin ini memiliki fungsi yang sama, namun dalam proses pengerjaannya berbeda. Mesin weight reduce yang dapat di perusahaan ini yaitu 4 unit surface treatment tank, 1 unit continuous diner reduction, dan 4 unit jet weight reduce. Selanjutnya ada heat setting atau pemantapan panas. Proses ini bertujuan untuk menstabilkan dimensi bahan tekstil yang terbuat dari serat sintetik sehingga dimensi bahan tidak berubah pada proses selanjutnya. Dyeing, proses ini merupakan proses pemberian warna ke seluruh kain secara merata. Finishing, proses ini merupakan proses akhir setelah pencelupan dan pencapan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sifat kimia atau fisika suatu kain tertentu, kain kertas, anti air, anti kusut, anti mengkerut, anti api, dan sebagainya. Finishing ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dry finishing. Kain yang masih basah setelah proses washing harus dikeringkan di dalam mesin drying untuk mendapatkan kain yang benar-benar kering sehingga berat kain dapat diketahui secara tepat dan akurat. Yang kedua ada wet finish. Pengemplasan bahan tekstil atau emerizing dimaksudkan untuk mendapatkan bahan yang lembut menyerupai wool, pegangan, atau langsai yang baik, memberikan efek tebal pada kain flanel, dan juga menimbulkan efek patching. Proses penyempurnaan ini diutamakan untuk bahan yang terbuat dari serat mikro atau halus, atau mikrofiber maupun serat-serat alam seperti kapas dan wool untuk memperbaiki sifat-sifatnya.
Dari jumlah rollnya, mesin pengamplasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin roll tunggal atau single roll dan roll banyak atau multi roll. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Barang jadi yang terdapat di masing-masing departemen akan diletakkan di gudang barang jadi. Pemindahan barang jadi dilakukan menggunakan forklift. Barang jadi tersebut akan disimpan di gudang barang jadi sampai adanya instruksi dari konsumen untuk mengirim barang tersebut. Setelah adanya instruksi dari konsumen, barang jadi akan dipersiapkan untuk dipindahkan dari gudang barang jadi ke transportasi atau ekspedisi seperti truk dari pihak ketiga, dan pengiriman akan ditandatangani oleh bagian ekspedisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Selanjutnya, rantai pasok hilir. Sistem aliran informasi PT Mahameru Centratama Spinning Mills menerapkan sistem aliran informasi dua arah antara pihak pengirim dan penerima barang. Sistem aliran informasi dua arah diterapkan untuk menghindari kekeliruan yang dapat menghambat proses pengiriman barang. Aliran informasi yang terdapat di PT Mahameru Centratama Spinning Mills yaitu bagian marketing yang akan menerima pesanan dari konsumen. Informasi bisa didapati melalui email, telepon, faksimiles, dan pertemuan langsung dengan konsumen tersebut. Lalu, bagian marketing akan menghubungi konsumen perihal status barang jadi, dan bagian pengiriman gudang dan ekspedisi akan mempersiapkan pengiriman kepada konsumen. Setelah pesanan sudah selesai, bagian PPC atau QC masing-masing departemen akan membuat data close order yang akan dijadikan prinsip perusahaan. Selanjutnya, monitoring rantai pasok. Penerapan supply chain management atau SCM dalam bahasa Indonesia adalah pengelolaan rantai pasok dilakukan oleh berbagai macam perusahaan manufaktur untuk menciptakan daya saing mereka dalam memproduksi produk atau barang di pasar. Tidak ada suatu perusahaan satupun yang memproduksi produk atau barang guna memenuhi kebutuhan konsumen dan melempar ke pasaran lepas dari praktek-praktek SCM atau pengelolaan rantai pasok. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang sangat besar yang dengan biaya logistiknya masih mahal dengan infrastruktur yang tidak terlalu bagus. Maka melaksanakan SCM dan logistik yang baik sangat diperlukan apabila kita ingin bersaing dalam memproduksi barang. Ada sejumlah pemain dan organisasi yang terlibat di dalam SCM. Setiap pemain atau organisasi bertempat yang sama atau berbeda. Bisa berbeda provinsi, pulau, negara, maupun benua. Jadi SCM bisa sangat kompleks melewati batas negara maupun batas benua yang berjarak sangat panjang beribu kilometer. Sehingga pelaksanaan SCM membuktikan suatu metode kecermatan dan kerjasama yang baik antara pelaku yang satu dengan yang lain. Perusahaan apapun yang bisa mengelola rantai pasok dengan baik, mereka akan kompetitif di pasar dan mereka akan menang dalam persaingan. Sebagai contoh, diambil suatu perusahaan yang memproduksi garmen. Pihak yang terlibat dalam memproduksi garmen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pihak yang memproduksi barang baku, yaitu perusahaan benang dan sebagainya. Tahap kedua, pihak yang memproduksi kain, yaitu perusahaan tekstil. Tahap ketiga, pihak yang merubah tekstil menjadi pakaian, yaitu perusahaan garmen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan pada bidang sumber daya manusia maupun operasionalnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.